Kota Semarang sebagai jantung ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi yang dapat dikatakan cukup baik. Denyut nadi ekonomi yang digerakkan secara sinergi antara pemerintah dan para pelaku usaha mendorong kemajuan Kota Semarang sebagai kota metropolitan dan kota perdagangan. Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Perdagangan melaksanakan peralihan sistem pelayanan publik dari konvensional ke elektronik. Sebagai percontohan dengan pelaksanaan sistem pelayanan retribusi pasar. Hal ini ditempuh dalam rangka mendukung program pemerintah pusat, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik serta program Semarang Smart City. Selain itu, hal ini sebagai bentuk perwujudan keterbukaan informasi publik yang dilakukan pemerintah Kota Semarang. Dinas Perdagangan membuat sebuah inovasi, yaitu si Pariam. E-retribusi bertujuan untuk mengatasi para petugas yang masih menerima uang tunai, birokrasi yang terlalu panjang, ketidakpatuhan pedagang dan pegawai yang belum melaksanakan pungutan sesuai peraturan daerah, serta rendahnya sumber daya manusia. Dari tujuan tersebut diharapkan dengan adanya e-retribusi di Dinas Perdagangan Kota Semarang dapat menekan kebocoran sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Inovasi ini sejalan dengan adanya reformasi birokrasi untuk bekerja secara efektif, efisien, dan lebih transparan. Hal ini bertujuan supaya petugas tidak perlu membawa karcis dan uang tunai, maka hanya membawa alat tapping saja. Lebih efektif dalam penggunaan sumber daya manusia dan pembiayaan, serta pedagang memakai uang elektronik. Inovasi e-retribusi memberikan dampak yang signifikan, antara lain lebih efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, lebih transparan pada laporan pendapatan retribusi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta dapat menjalankan gerakan non-tunai. Kebijakan tata kelola dalam hal ini diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2019 tentang pelaksanaan e-retribusi. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi, serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengaturan pasar. Dengan adanya e-retribusi, kerja kita lebih aman dan nyaman. Kita tidak menerima uang cash dan kerja lebih efektif dan efisien. Dari hasil evaluasi tersebut, didapatkan kesimpulan antara lain, sebelum dilakukan e-retribusi masih terdapat kebocoran. Namun, untuk saat ini sudah tidak ada kebocoran. Sebelum dilakukannya e-retribusi, target pendapatan retribusi tidak terpenuhi. Namun, untuk saat ini target pendapatan lebih meningkat. Sebelum dilakukannya sistem e-retribusi, sistem retribusi kurang efektif dan efisien. Namun, untuk saat ini sistem retribusi sudah lebih efektif dan efisien. Sebelum dilakukannya e-retribusi, masih terdapat kekurangan dalam kepatuhan wajib retribusi dan pegawai terhadap peraturan. Namun, setelah adanya e-retribusi, wajib retribusi dan pegawai lebih taat terhadap peraturan. Sebelum adanya e-retribusi, komplain pelayanan kurang efektif. Namun, saat ini pelayanan sudah menjadi lebih efektif. Kesimpulan lain yang didapat yaitu kepuasan pedagang belum tercapai karena belum transparan dalam mengelola pendapatan retribusi sebelum diadakannya sistem e-retribusi. Namun, setelah diadakannya sistem e-retribusi, kepuasan pedagang telah meningkat karena dalam pengelolaan retribusi sudah transparan. Dengan adanya e-retribusi, keuntungannya transparansi pendapatan retribusi, tidak ada uang palsu, mudah dalam pembayaran retribusi dengan e-money.
bisnis bisa ditingkatkan, ada kios online dan transaksinya dengan e-money, bisa meningkatkan pendapatan pedagang, bisa bekerja sama dengan Tumbas In. Pedagang bisa mempunyai toko di pasar dan toko online.